Guys, Banana Zones di depan mata kita. Sayang sekali kalau kita lewatkan dan kita perhatikan kenapa hal tersebut sayang sekali kita lewatkan. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sambil santai kita ngopi-ngopi dulu. Kali ini kita berbicara mengenai tema kita, jangan ketinggalan bull run sekali ini, dan beberapa altcoins yang akan kita bicarakan di sini yang punya potensi untuk kenaikan yang besar-besaran di bull run 2024-2025 ini. Jangan ketinggalan, teman-teman. Dan update kita juga mengenai Donald Trump yang menerima donasi dalam bentuk kripto, yang mana hal tersebut akan membuat katalis yang lebih besar lagi untuk kripto ini bahkan sampai nanti di tahun 2025. Dan berita yang pertama kita kali ini datang dari spot Ethereum ETF yang sudah bukan lagi kemungkinan, hanya masalah ditunda saja skenario terburuk kalau itu terjadi. BlackRock ini apabila disetujui, maka ini akan menjadi bukti bahwa BlackRock ini memang susah untuk ditolak apapun yang dia inginkan. Dan VanEck, teman-teman, yang juga ikut mengajukan spot Ethereum ETF tersebut, menginginkan agar merekalah yang mendapatkan approval pertama. Karena menurut Matthew Siegel, yang merupakan Head of Digital Asset Research dari VanEck ini, mereka bilang bahwa ini kita sudah registrasi duluan. Jadi ekspektasi saya adalah saya yang pertama. We would urge the SEC to respect the QU. Jadi kita ingin agar SEC menghormati antriannya. Oke, sahabat Black Cuan, bahwa ETF untuk Ethereum ini memang sudah sangat-sangat santer di depan mata kita. Dan ada beberapa waktu yang lalu saya berbicara mengenai Michael Saylor yang menyatakan bahwa selain Bitcoin itu semuanya adalah sekuritas. Kali ini, mohon maaf dengan sangat sekali Bapak Michael Saylor, ETF-nya bakalan di-approve. Bukan saya tidak suka ke Bitcoin ataupun Maxi Bitcoin, tetapi dalam hal ini saya ingin melihat dengan secara objektif ya sahabat Black Cuan. Karena Bitcoinnya ini udah menembus tembok besarnya, penghalangnya dengan munculnya spot Bitcoin ETF. Dan untuk altcoin, semua altcoins, kita ini menunggu seperti apa ke depannya altcoins. Dan tembok besar itu kali ini akan dihantam pertama kali oleh si Ethereum-nya. Dan pertanda Ethereum ini di-approve nantinya apabila ini langsung misalnya tidak ada ditunda-tunda lagi, maka para altcoins yang sudah antrian-antrian mau naik-naik itu akan tancap gas sahabat Black Cuan. Oleh karena itu pantaslah saya mengquote di sini dari Presiden ke-6 Amerika Serikat, kesabaran dan ketekunan itu akan secara ajaib menghilangkan permasalahan yang ada di depan kita. Menurut Presiden ke-6 Amerika Serikat, John Quincy Adams. Kenapa saya mengangkat John Quincy Adams di sini? Karena ada yang menarik berkaitan dengan Donald Trump di sini sahabat Black Cuan. Kita ketahui bahwa dia ini sudah menerima kripto sebagai bagian dari donasi untuk kampanyenya dia pemilihan presiden di Amerika Serikat. Yang saya yakin sahabat Black Cuan juga sudah tahu mengenai berita ini. Tetapi saya ingin meng-highlight sedikit di sini bahwa di dalam token-token ini yang ada di dalam 10 besar ada XRP yang akan diterima. Sementara ini kita tahu bahwa yang paling santer dimusuhi oleh SEC ataupun pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini adalah si XRP-nya. Dan Donald Trump menerima XRP beserta koin meme juga dia terima seperti Dogecoin ataupun Shiba Inu. Dan tidak usahlah kita ngomong Ethereum ataupun Solana, itu kan big cap seperti itu ya, apalagi Bitcoin. Tapi ini XRP guys, yang mana menurut saya ini sangat menarik ya bahwa Donald Trump menerima XRP. Kemudian sahabat Black Cuan, berkaitan dengan John Quincy Adams di sini, jika aksimu, jika tindakanmu menginspirasi, maka lakukan terus menerus, karena itulah sikap seorang leaders. Memang ini tweet di tahun 2015 sahabat Black Cuan, tetapi apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini adalah dia membuat White House ini melunak dan mau bekerja sama untuk membuat peraturan ataupun regulatory framework untuk digital asset. Yang juga saya pikir ya, ini kayaknya sudah ketekan dia si Joe Biden ataupun tim-timnya dia ini bakalan kalah kita ini kalau
disalib terus ini sama si Donald Trump dalam hal ini. Jadi sahabat Black Cuan, menariknya hal ini adalah akhirnya US House passes FIT21 crypto bill, FIT21 crypto bill, yang mana ini akan mensupport kepada pengembangan digital aset yang ada di Amerika, yang sementara ini kita tahu gara-gara Gary Gensler dramanya terus saja terjadi seperti itu kan. Gary Gensler jadi badut dia sekarang ini karena baik Demokrat ataupun Republikan, kita sebut saja bipartisan, itu mendukung kepada pengembangan kripto, blockchain ataupun aset digital. Dan momen seperti inilah yang saya katakan jangan sampai kita ketinggalan di bull run sekali ini sahabat Black Cuan, karena ini mungkin akan menjadi bull run yang luar biasa besar untuk beberapa waktu ke depan yang akan kita perhatikan nanti ini. Serta apabila kalian ingat, saya pernah memposting Banana Zones. Kali ini saya ingin mengupdate kepada kalian mengenai roll pels di sini tentang ketika Ethereum ETF itu di-approve sahabat Black Cuan, maka demand kepada Ethereum ini akan sangat meningkat. Sementara menurut dia di sini ada 30% dari total Ethereum ini itu di off market atau dia kena stake. Dan semakin banyak orang meminta, kemudian burning itu terus terjadi, pengurangan jumlah si Ethereum-nya, maka itu yang dikatakan sebagai that could create a banana zone squared. Guys, banana zones di depan mata kita. Sayang sekali kalau kita lewatkan, dan kita perhatikan kenapa hal tersebut sayang sekali kita lewatkan. Yang garis warna ungu ini sahabat Black Cuan, ini adalah holding intensity. Artinya ini orang belum mau menjual meskipun harga Bitcoinnya sempat turun di bawah di sini nih. Jadi jumlah yang hold Bitcoin ini tetap strong dia dalam hal ini sahabat Black Cuan. Kemudian yang kita tunggu selanjutnya adalah terjadi patah tren di dalam BTC.D, BTC dominance-nya si Bitcoin, karena ini kan bikin rising wedge di sini untuk time frame yang 1 minggu. Kita sudah bicara berkali-kali ini dan kita tunggu ini merah yang pertama di minggu ini sahabat Black Cuan. Semoga ini menjadi penanda untuk dia patah tren dan dia turun, altcoins bernapas. Dan untuk Ethereum sendiri, dia telah membuktikan kembali harga dirinya sebagai aset nomor 2 sahabat Black Cuan. Hanya dalam waktu 1 hari dia menambahkan market cap-nya dia hampir 100% alias 90% dari total Solana blockchain yang ada dalam waktu 1 hari. Ketika Ethereum naik ke 3.700, dia menambahkan 70 billion ke market cap-nya dia. Sementara Solana, kita perhatikan di sini, Solana ini berada di 79 alias 80 lah kita bilang. Berarti dari total market cap Solana ini hanya ditambahkan 1 hari saja. 90% dari total itu 1 hari saja ditambahkan oleh total market cap si Ethereum ini sahabat Black Cuan. Dan ini membuktikan bahwa Ethereum itu punya peran yang luar biasa untuk altcoin sahabat Black Cuan. Dan ketika kita perhatikan untuk altcoin hype cycle yang diberikan kita oleh Reg Capital di sini, guys, bulan 5 ini, bulan 6, bulan Juli, kita akan melihat perubahan yang masif akan terjadi kepada altcoins pada khususnya. Dan kita berbicara di ending video ini mengenai berapa target harga dari kripto-kripto yang sudah kita simpan. Adakah koin kalian di sana? Coba kita lihat daftarnya nanti sahabat Black Cuan ya. Tetapi yang pertama di sini saya ingin bahas mengenai bagaimana orang-orang ini akan menyimpan kekayaannya, hasil profitnya. Yakin saya bahwa mereka pasti akan simpan di dolar dulu, nunggu-nunggu baru dia akan beli ke Bitcoin. Kemudian teman-teman, betting yang aman berikutnya itu ada di Ethereum. Dan satu lagi koin yang menarik untuk kita bicarakan pagi ini adalah Solana. Solana ini luar biasa pergerakannya. Dia bahkan sudah mensurpace pergerakan dari si Ethereum-nya. Hanya saja memang ini belum menembus ATH yang pernah terjadi di 2021 sahabat Black Cuan. Dan kalau kita perhatikan, kemungkinan besar untuk menembusnya ini sangat besar apabila katalis-katalis yang kita bicarakan di beberapa video Black Cuan sebelumnya mengenai bull run yang akan datang ini, kemungkinan besar Solana ini bisa di atas 300-an dolar. Dan mungkin sahabat Black Cuan bertanya-tanya kenapa saya tidak pernah berbicara mengenai XRP Cardano lagi. Jujur, saya beberapa waktu belakangan ini fokus ya ke koin-koin yang baru yang saya bicarakan. Dan untuk XRP Cardano itu tetap saya hold, karena itu sudah saya simpan sejak 2022 sahabat Black Cuan. Jadi
Untuk si XRP di sini memang kita ketahui secara bersama-sama dia tidak sempat menembus ATH yang pernah terjadi di 2018, bahkan di 2021 dia hanya sempat naik itu di bawah 2 dolar sahabat Black Cuan, dan kita tahu penyakitnya di sini itu adalah di akhir 2020 itu SEC menuntut dia karena sebagai sekuritas, kemudian dia terjadi kenaikan lagi di Juli pada saat itu ketika hakim memutuskan bahwa XRP bukan sekuritas. Partial decision ya pada saat itu. Kemudian sahabat Black Cuan, untuk Cardano sendiri di sini yang menarik adalah Cardano ini memang disebut sebagai kura-kura dan ya pokoknya project mati lah, atau disebut ghost chains lah kalau orang barat di sana bilangnya. Tetapi kalau kita perhatikan dari pergerakannya dia yang pernah terjadi, ini puncaknya dia itu di 2018 dan akhirnya dia menembus puncak ini sahabat Black Cuan dan membuat ATH baru. Dan pertanyaannya sekarang adalah apakah dia akan menembus lagi ATH baru dan mirip seperti yang pernah terjadi di tahun 2018-2021, kemudian dia bikin pembaruan di sini. Jadi kalau misalnya kita membayangkan di sini, kita tarik garis langsung ya dari sini, dari puncak ini ke puncak ini dan ke sini, di area 3 sampai 5 dolar itu adalah untuk si Cardano ini apabila skenario bull run ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, katalis-katalisnya seperti yang kita bicarakan itu tadi sahabat Black Cuan. Itu adalah skenario untuk Cardano, bahwa dia bisa terjadi atau tidak biarkan nanti kita lihat pasar yang menentukan itu sahabat Black Cuan. Kemudian kita berangkat ke koin baru yang saya bicarakan beberapa waktu belakangan ini dan sering sekali saya bicara mengenai token-token GameFi. Kalau kalian ingin melihat token-token AI yang sudah saya bicarakan, kalian bisa langsung ke video yang ini, saya taruh dia di deskripsi untuk kalian lihat. Untuk koin GameFi ini, saya ulang lagi di sini, Superverse sahabat Black Cuan. Superverse di sini sudah punya pergerakan yang sangat bagus sekali. Kalau kita perhatikan untuk pergerakan yang selama setahun ya, di sini sahabat Black Cuan, area-area ini adalah area di mana orang-orang melakukan akumulasi kepada Superverse di sini yang yakin kepada proyek ini. Dan saya pertama kali berbicara mengenai Superverse ini justru di bulan November pada saat itu sahabat Black Cuan, dan sudah terjadi kenaikan yang luar biasa, bahkan sempat berada di 1,5 dolar untuk Superverse. Dan dalam hal ini juga saya masih meyakini bahwa Superverse ini sahabat Black Cuan sampai akhir tahun 2024 ini akan banyak partnership yang akan datang ke dia. Dan selama penurunan yang sempat terjadi belakangan ini pun Superverse ini banyak partnership yang sudah dia jalin dengan game-games yang banyak-banyak itu sahabat Black Cuan, yang besar ataupun yang kecil mereka sudah jalin. Kemudian infrastruktur yang berikutnya di sini adalah token BIM. BIM ini merupakan bagian dari Avalanche yang merupakan infrastruktur gaming, dan dia masuk kategori sebagai jagoan baru di dalam narasi GameFi sahabat Black Cuan. Apabila kalian perhatikan untuk total supply-nya dia sekarang ini ada di 62 miliaran seperti itu, tetapi coba kalian perhatikan yang menariknya adalah circulating supply-nya dia ini sudah 49 miliar sahabat Black Cuan, hanya sedikit yang disisakan. Oleh karena itu, kepercayaan diri orang-orang yang pegang BIM ini di dalam bull run kali ini sepertinya semakin besar sahabat Black Cuan. Dan BIM yang sempat terkoreksi seperti ini sahabat Black Cuan cukup dalam, dia bahkan sampai 30-an%. Saya pun masih punya semacam conviction untuk BIM ini akan terjadi kenaikan. Kemudian ada satu lagi token game yang merupakan infrastruktur, dan ini berkaitan dengan Ethereum sahabat Black Cuan karena dia berada di dalam jaringannya Ethereum. Si Myria ini merupakan infrastruktur juga gaming juga dia di sini, infrastruktur game, akan tetapi penurunannya itu memang lebih parah daripada yang terjadi di BIM. Dan saya berasumsi dalam hal ini bahwa ketika Ethereum ETF, Ethereum mendapatkan kembali puncak harganya dia, maka koin-koin yang ada di dalam jaringannya dia itu pasti akan ikutan naik sahabat Black Cuan. Itu yang saya prediksikan di sini bahwa itu bisa terjadi. Oke, nanti kita lihat di pasar. Lagi-lagi saya bicara seperti itu. Dan terakhir di sini adalah VeChains. Ini memang agak random, saya ambil beberapa narasi tapi saya masukkan ini tiba-tiba VeChains gitu kan. Jujur, VeChains ini kita sudah bahas dia itu sejak tahun lalu ya. Dan ketika itu harganya masih di 0,01, dan penurunan yang terjadi sekarang ini pun masih membuat saya punya keyakinan kepada VeChains ini dia akan bisa ketemu lagi minimal ke ATH yang pernah terjadi sebelumnya di 2021. Karena VeChains ini tetap berkembang dengan sangat baik dan partnership-partnershipnya juga sangat baik. Dan salah satu yang membuat saya sering melihat VeChains ini adalah karena saya sering nonton di YouTube ataupun
di TV UFC, di mana VeChains ini merupakan salah satu sponsor di sana, sahabat Black Cuan. Dan menutup video kali ini, sahabat Black Cuan, apakah ada koin kalian di sini seperti yang dibagikan kita oleh S Crypto di sini? Targetnya dia untuk 12 sampai 14 bulan ke depan. Bitcoin jelas menembus 100.250k. Itu ekspektasinya. Kemudian Ethereum, guys. Ethereum seperti yang saya katakan di video sebelum ini, saya betting Ethereum ini 10k ke atas. Kemudian BNB 900, Solana, guys, Solana saya bilang tadi 300. Ternyata si S Crypto ini $450 targetnya dia. XRP $3. Ada yang tidak percaya di sini dan saya yakin sahabat Black Cuan juga banyak yang mungkin tidak percaya dengan XRP. Tetapi saya memprediksi di atas $1 ataupun $2 bisa itu terjadi di bull run yang akan datang ini. Kemudian Dogecoin, sahabat Black Cuan, link $250 sampai $500 per satu link, ini ekspektasinya dia. Kemudian FX ini 200-300. Saya memprediksi bisa melewati ATH yang sebelumnya si FX ini. Karena kalau FX ini, Avalanche ini bagus, maka koin BEAM ataupun koin yang ada di dalam jaringannya dia itu pasti akan ikut tergerek naik nantinya. Kemudian ada ICP, kemudian Injective Protocol, dan terakhir di sini adalah Manta. Manta diekspektasikan naik 30 sampai $70 per satu koin. Apabila kalian punya Manta, silakan berkomentar di kolom komentar di sini. Saya ingin tahu pendapat kalian mengenai Manta. Manta. Bolehlah sahabat Black Cuan membagikan opini kalian mengenai Manta. Kalau untuk saya pribadi di sini saya melihat ya Manta, apabila skenario ini berjalan dengan lancar, bukan hal yang tidak mungkin Manta ini bahkan bisa tembus $30 nantinya sahabat Black Cuan. Karena Ethereumnya itu tadi. Dan meskipun AS Crypto dengan optimisme yang luar biasa membagikan price targetnya dia di sini, lagi-lagi semua itu balik lagi ke keyakinan kita masing-masing mengenai pergerakan harga ataupun target yang kita inginkan di pasar ini. Dan sama seperti yang dikatakan oleh postingan di sini Altcoin Daily, itulah kenapa sangat penting untuk membuat keputusan kita mandiri dan berpikir secara mandiri, meriset secara mandiri mengenai kripto kita ini. Karena Michael Saylor saja yang sudah menyatakan semua bahkan Ethereum dianggap security, dan sekarang spot Ethereum ETF sudah di depan mata, bahwa kalau dia ditolak ya mungkin bukan ditolak, bahasanya itu bukan ditolak, ditunda. Itu saja. Dan kita tunggu approvalnya dari si Ethereum di sini sahabat Black Cuan, yang akan membawa koin-koin yang berada di dalam jaringannya dia, ekosistemnya dia, ataupun altcoins pada umumnya itu bergerak karena dia ibunya altcoins. Dan tetap harap diingat sahabat Black Cuan, this is not financial advice, tetap lakukan riset kalian secara mandiri. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan, peace my friend.